Kan di sini saya. Saya turun di bawah. Ini biar jelek juga. Pak, gudang kami ini sudah mau 10 tahun ini Pak ya. Bapak boleh lihat sudah mau roboh nih Pak. Iya. Kami sudah siap menunggu robohnya saja Pak. Ini pun waktu itu bantuan donatur dari waktu itu Bu Eni masih di DPR. Itu Pak Iwayat, sumbangan lah kami bangun inilah Pak. Ini saya sudah memasukkan berapa kali anggaran terakhir saya ke Kesra Pak ya. Dengan Pak Iwayat waktu itu, sekarang yang megang kabitnya Pak Saparili. Melewat link Bu Mimi Betty yang tahun lama. Itu sudah masuk, ternyata pencairan kami tahun ini dinolkan Pak. Oh, karena refocusing. Nah, dengan COVID ya, tapi saya sangat berharap Pak, karena di saat seperti ini Pak ya, kalau hujan, ini banjir Pak, kami tidak bisa menyimpan barang. Itulah kendala besar kami. Itu Pak ya. Nah, sekarang kami kalau taruh barang, nanti kardo, sapa, hujan, sibuk kita naik. Ini naik sampai ke sini Pak. Dari sampai ke sini ya. Dari ini parit ini Pak ya. Parit ini rendah. Saya sudah melaporkan juga dengan Pak Lurah sama Pak Akhir dengan Pak Ferry. Katanya anggaran masih nol lagi Pak. Sekarang memang iya Bu. Kira-kira gimana solusinya gitu Pak ya. Yang jelas dalam jangka pendek ini Pak ya, kami memohon juga bantuan. Yang jelas kami membutuhkan bantuan mesin seperti mesin kaca plastik, maupun mesin kompos ya Pak. Ada berapa? Satu kelompok berapa Bu? Kami satu kelompok anggotanya ya Pak, pengurusnya ya. Kalau pengurusnya kami ada 5. Ya. Kalau anggotanya alhamdulillah ya sudah, mungkin karena kami kan per RT yang kami rangkul, ya mungkin sudah ada 100 lebih Pak. Ya. Nah, program dari Bank Sampah Ciremai ini adalah menabung, barter, dan sedekah sampah Pak. Sedekah. Jadi yang sekarang ini yang lagi tren di Bank Sampah Ciremai adalah sedekah sampah yang selalu saya cari ke Bapak itu dari hasil ini Pak. Yang Ibu jualan itu ya? Iya, kami taruh di masjid, di sekolah maupun ke RT. Cuman itu Pak, kalau kami membutuhkan keranjang saat ini, kami hanya membuat sendiri keranjang ini. Ya kalau kami tenaga sendiri seperti ini Pak, ya sekitar 50-70 ribu biayanya Pak. Iya. Jadi kami juga memohon bantuan juga dari keranjang-keranjang ini, terus buku tabungan. Ada pakai aplikasi? Kami belum, karena kami belum punya komputer yang bisa. Kemudian kami juga ada mengajukan kemarin ke KLH, termasuk administrasi, untuk apa itu diajukan, dinolkan lagi juga. Gitu Pak. Bu, sedikit tanggapan Ibu terkait kedatangan Pak Dewan ini ke sini. Saya sungguh kami anggota maupun pengurus dari Bank Sampah ini merasa bersyukur ya Pak ya, karena ada anggota DPR yang dapil yang terdekat gitu Pak. Jadi hari kemarin saya nyari ya dari Ibu Dianatan, kapan nih saya ditemuin, gitu loh Pak. Jadi suara hati kami nih dengan sekian tahun ini mungkin akan cepat sampai kan dengan Bapak Agus Chandra gitu. Jadi keluhan tadi seperti tadi ya? Iya Pak, benar. Karena memang terus terang selama kami berdiri Bank Sampah ini ya memang baru dapat bantuan dari Kaisar ini zaman Pak Lee Darmansa. Ada berapa unit Bu? Pak Juli ada 5 unit. Untuk saya hanya 1 unit aja, ada Bank Sampah lain. Oh, di sini hanya 1 unit. 1 unit aja Pak. Yang jadi, lain kami bantuan bangunan apa belum ada sampai sekarang. Jadi masyarakat datang ke sini untuk? Ya, jadi kalau yang masyarakat yang ibu-ibu nggak bisa, kami keliling mengambil. Ke Pengejang, Kelurahan Pengejang. Apa nanti bapaknya hari Sabtu keliling keranjang-keranjang. Jadi saya tanya ke masyarakat, karena inilah program sedekah Pak, mereka sangat antusias mendukung gerakan ini. Jadi saya bilang sekarang mau nabung atau mau saya BRT, nggak apa-apa sedekah aja. Mereka malah begitu, karena mereka sudah melihat bukti kita, Bapak Agus sudah lihat cerita saya dari postingan saya. Kami berbagi bumbu, makanan, apa insya Allah kita lakukan. Ya, sembako. Terus satu lagi Pak ya untuk saat ini kan memang kami ini kegiatannya sosial ya Pak ya. Seandainya pemerintah ada perhatian, ya kami dari kader lingkungan ini juga berharap adalah insentif Pak dari pemerintah. Saat ini waktu zaman Pak Lis ini ya sempat juga saya minta sama Pak Lis, kami dapat 1 bulan 100 ribu.
itu cairnya 1 tahun. Itu pun Karena dia masih saya anggaran. goyangin Dia- dulu kalau kita bilang. Sistem pemerintahan. Ya, Iya, iya. kalau seandainya kami pun, karena kami ini kan lebih, ya 70% kami ini kegiatan sosial. Iya, betul. Kami bukan terjun khusus, tak bisa bank sampah, kita bikin harus kegiatan bisnis, harus Ya, pakai ya. daerah sini. Jadi masyarakat yang mau milah aja sudah alhamdulillah. Iya, iya. Iya, betul, Bu. Mungkin Pak Agus pun paham ya bagaimana kendala-kendala dari bank sampah, dari kader-kader lingkungan. Ya di laut sana Pak, kami pun taruh keranjang ini yang Ya, tadinya. saya sering lihat, Bu, tapi Ah. baru tahu lah hari ini punyanya aktivitas Ibu. Iya Pak. Sudah lama saya lihat ya. Ah, jadi ini nanti saya keliling, kadang-kadang saya pakai keranjang, saya bawa sendiri, kadang-kadang bawa anaknya, anak saya tuh bantu Ya. gitu Pak. Ya. Ya saya harap dari bank sampah kami di sini Pak Chandra maulah sebagai pembina kami langsung gitu ya. Wah, Apalagi di terima kasih. Singejang ini satu-satunya yang sudah 10 tahun Pak berjalan sendiri. Ya. Kan gitu ya Pak ya, kita Baik, Bu. membuat satu gebrakan-gebrakan sosialisasi, spanduk yang bisa mengajak masyarakat. Saya juga udah ngomong sama Pak Lurah. Gitu Pak. Baik, baik, Bu. Saya udah ngomong Pak Lurah, tinggal menunggu waktu yang tepat seperti apa yang akan kita buat untuk Singejang. Karena Pak Lurah juga merasa, Pak Lurah baru ini juga merasa sedih. Ya, Dia bilang, ya. aduh kok sudah Kerja 10 sendiri. tahun ini tidak didukung gitu. Ya, ya, Ya. Gitu Pak. Terima Jadi kasih, Bu, kami ya. juga ya mungkin nanti bisa kita tambah lagi apa kebutuhan kita ya Pak yang memang mendukung ini supaya kita ada semangat dari ibu-ibu nilai yang bekerja ikhlas Pak ya depannya. Mungkin itu yang saya sampaikan sedikit, mungkin nanti ada kelanjutan lagi ya Pak Ya, ya, harapan mudah-mudahan saya. ya, Bu. Saya Karena ini Singejang ini dari pelatihan Eco Engine kemarin tuh Ya. ke Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah saya yang jalan. Dengan ibu siapa, Bu? Ya, Ibu siapa? Ibu Linda. Linda. Jadi panggil Bu Linda Lubis. Ya. Jadi mungkin saya ingin juga mendengar dari teman-teman ini yang memang merasakan ya Pak Udin ya sebagai penasehat saya, apa yang kira-kira untuk motivasi kami yang Pak Agus Chandra akan sampaikan. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya semenjak saya sedang kampanye pun kemudian dari kita bekerja di luar, bersosialisasi, bermasyarakat di luar, kita melihat darah orang sangat bersih, ya kan? Iya. Kerja-kerja seperti itu adalah PR daripada kita untuk membangun sebuah mindset bagaimana kita menghadapi sampah ini. Sebenarnya ini kalau kita bilang dia tidak sepenuhnya adalah sampah kalau kita tidak pandai kelola. Di luar, di Taiwan, di mana-mana, di Korea Selatan pun, kalau untuk sampah ini mereka ada pemilihan sampai ada 24 berapa jenis tong sampah yang ada. Iya. Kita sering lihat di mana-mana ada 3 jenis, ya, yang recycle, yang kertas, atau yang plastik, kemudian yang sampah organik dan lain sebagainya, ada 3 macam. Masalah yang dihadapi kota kita sekarang ini, kita belum siap dengan adanya awareness, bagaimana pengetahuan juga pengelolaan sampah, bagaimana sebuah kampung yang zero waste. Ya. Ya, ini mungkin kata-kata baru, tapi saya beberapa saat terakhir ini sempat studi banding ke beberapa kota juga, salah satu ya di dalam negeri, di Jogja. Mereka pengelolaan sampah dan sangat baik. Ya, jadi kerja-kerja seperti ini mesti ya mempunyai jiwa pengabdian yang sangat tinggi lah, seperti Ibu Linda kan. Ya memang kita juga ingin mendukung penuh lah, karena memang salah satu janji kampanye saya juga. Ya bagaimana kita memerangi masalah sampah ini. Di laut ini udah sangat parah nih, di pelantar-pelantar kita udah sangat parah. Kalau kita ambil hari ini, besok dia datang lagi sampah itu. Iya. Jadi kalau masalah pengetahuan sampah ini, pengelolaan sampah ini tidak kita edukasikan, ini masalah tidak akan tuntas. Jadi masalah bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana sampah tersebut bisa di recycle, pakai kembali lagi. Ya banyak sekali lah ide-ide kreatif. Jadi sebagai bagian dari warga sekitar sini, saya warga sekitar sini, kami maulah masalah sampah ini kita bagaimana bisa lebih maju lah. Ya, kalau pemerintah memang sepatutnya juga mendukung penuh kegiatan seperti ini. Kalau nggak ada ibu yang jalan lebih awal di depan, siapa lagi? Tak ada orang lagi. Jadi memang harapan saya dari kemarin memang mau cari beberapa komunitas memang untuk membantu sekiranya untuk memperjuangkan masalah-masalah sampah inilah. Ya, kami komitmen, kami siap untuk mendukung sepenuhnya Bu.
Cuma ini baru hari pertama kita jumpa. Semoga ini kita bisa ya intens terus ke depan ya masalah sampah ini. Kami rencana dari kelompok sampah di Tanjung Pinang, Pak, rencana mau membuat istilahnya nih pertama kali nih Pak ya, gebiar edukasi bank sampah Tanjung Pinang. Nah tujuannya nanti memperkenalkan bank sampah yang ada di Tanjung Pinang Pak. Karena selama ini kan belum pernah dibikin ini. Belum. Nah jadi nanti mungkin nanti kami dari kelompok bank sampah memohon juga dukungan dari Pak Chandra. Seperti apa konsep kedepannya? Ini baru kita bikin suatu program Pak. Nah jadi memang nih Pak manfaat keranjang ini Pak sangat besar. Saya bilang sama teman-teman ya, kenapa nggak taruh karung aja? Kalau saya kasih karung aja, saya kasih plastik. Susah Bu Linda, nanti kalau saya taruh karung di situ besoknya hilang. Kalau bank sampah itu yang diterima hanya yang bernilai ekonomis saja ya Bu? Ya kami kan ada kerajinan seperti sampah-sampah yang ada ekonomisnya yang bisa nilai jualnya gitu ya? Sampah dapur pun bisa jadikan kami bikin kompos itu organik, bikin sampah organik eco-engine. itu. Nah itu kami juga buat eco-engine. Oh bisa juga ditampung juga di sini. Yang tidak punya nilai jual, ini ibu ini tugasnya untuk kerajinan. yang udah nggak layak makan. Iya, Jadi kami sudah melakukan semuanya Pak. Kemarin waktu penilaian Adipura pun alhamdulillah